Oke guys, di game kedua. Down run-nya ya lu bakal ke hold lagi di sana untuk beberapa second. Dan itu bisa ngemudahin buat teman-teman yang lain melakukan follow up damage. Dan ini kayaknya dari GPX mereka nggak Kita lihat guys, game kedua guys. Dua yang dihilangkan, ada Beatrix, ada Harley juga. Jadi geng kapak sekarang mereka pengen ngebalikin keadaannya Area, dengan adanya Hayabusa yang bisa nge-burst untuk mid early-nya. Pastinya kita tahu banget Hayabusa jungle ini lagi manis banget lah, lagi sering banget untuk di pick. Terutama untuk di MPL yang sekarang. Tapi Aura mereka punya Selina. Jadi ini juga ada Selina, ada Johan di sana. Jadi masih akan menjadi misteri kalau sampai nanti untuk Abyssal Arrow-nya bisa connect ke arah Hayabusanya juga dan bisa dapetin point kill yang cepat. Itu bakal enak banget untuk Aura Esports karena roda penggeraknya pasti datang dari Selina sebagai roamer. Sebagai mid laner. Ini Saber bakal di-ban gak nih? Saber masih terbuka, bener banget ya. Saber masih terbuka. Tetapi kalau dari Aura Esports 2 ban terakhirnya ke arah mid lanernya ya, mengetahui geng kapak masih belum ada sosok magic hero. Jadi Chang'e dan juga Kagura benar-benar hero-nya Ten juga ke arah Ten masih di ban. Jadi ini geng kapak. Tapi kalau lihat dari elemen-elemen komposisi Aura juga, mereka ada elemen sisinya ya, Omawa tiga-tiganya ya. Sangat-sangat betul mengerikan. Mereka respect banget dengan sisi semuanya. Masih ada Roger untuk Aura Esports. Karena mereka mau ngamanin untuk junglernya sekarang. Tapi masih terbuka kesempatan untuk yang lain. Gimana lu? Nambah magical damage lagi nggak nih Om? Kira-kira Aura? Buset. Masih dong. Alice juga masih ada loh. Alice masih bisa. Esmeralda juga masih bisa. Oh, Esme ternyata baik. Esmeralda menjadi pilihan Aura Esports dan geng kapak. Mereka juga butuh sosok mid laner, sosok magic damage dealer. Akankah mereka mungkin ke arah apa nih? Farsa kah yang tersisa untuk high groundnya juga? High ground masih banyak. High ground juga masih kebuka gitu. If Farsa masih kebuka, benar. Mungkin juga Alice malah menjadi pilihan, tetapi tampaknya Uranus sudah di lock di sini Pak Pulung. Wow. Oke. Ada Master Yoda. Ada Yoda yang muncul. Kurang ini Master Yoda sekarang. Darth Vader dong. Iya. Darth Vader. Argus ya Om ya. Argus. Tapi serius jarang Om ketemu yang Argus Om. Kalau Master Yoda aku udah berapa kali nih ketemu nih. Argus kenapa ya kan jarang banget ketemu. Master Yoda nih loh kayaknya bagusnya kan dia bisa jadi jungler juga kan kadang-kadang kalau kita lihat gitu. Iya, itu dia. Cloud. Wah, ini berani banget nih. Kalau Cloud berani nih. Cloud sangat berani. Yisunshin masih terbuka, Roger juga masih terbuka di sini Pak Pulung. Apa nih? Mereka scaling banget loh ini Aura. Ya, Aura main lama ya. Scaling parah ini Aura Pak. Oke, cuman mereka dari vibe-nya coba lihat, mereka yakin sekali strategi apa yang akan mereka gunakan. Waduh, ini rada scaling semua loh Aura loh. Esme nanti tuh udah ada Ruby juga untuk nahan. Oke, bersama dengan Esme, Cloud mungkin memang untuk sekarang Cloudnya pasti akan lebih cepat ya. Kenapa? Karena kalau mungkin dulu kan harus bikin Raptor Macet dulu, baru mungkin HS. Sekarang kan bisa langsung. Baiklah. Jadi buat teman-teman semua, ini udah waktunya game kedua kita, Aura Esports versus Geng Kapak. Siapakah yang akan mendapatkan game yang kedua? 1-1 atau 2-0? Kalian bisa banjirin kolom komen kita. Tapi dari Goni, kanan atau kiri pemilihan hero ya tadi? Kanan. Aku jujur karena ngeliat Johet dan Selena, mereka bisa nahan di early. Kalau mereka bertahan di situ, Cloud-nya bisa scaling. Jadi aku kanan. Oh, Aura berarti ya. Kalau Om Wawa sendiri dari pemilihan hero? Dari pemilihan hero ya, gue sih kayaknya lebih ke arah GPX sih. Karena mereka bisa pegang kendali di early gitu loh, mereka punya Hayabusa. Nah. Iya, karena Oke guys, kita lihat guys. Itu sangat berpengaruh Om ya. Walaupun kita tidak tahu masa depannya seperti apa, yang penting early aman dulu dah gitu. Oke, kita lihat di sini Drew-nya udah dilempar, Hazemnya sudah dilempar oleh Drew di sini, tetapi tampaknya masih Johetnya masih nyicil-nyicil aja ya Pak Pulung, masih cuma ngiseng-ngiseng doang nih ke arah Hayabusa. Dia nge-flank lewat mana barusan, ada yang ngeliat nggak? Tiba-tiba dia keluar dari situ. Ada yang sadar nggak tadi Hayabusa lewat mana? Sekarang dia udah standby di area dari Orange Buff, di bawah Uranus dan juga Ruby, di atas Esmeralda dan juga Cho. Sementara itu, ya Allah. Wah, itu solid. Itu kesel, itu ngebayang time yang lumayan banget buat si Aura. Waduh. Yap.
Ini informasi juga dia dapat. Nah sekarang siapa lagi mau dilempar? Enggak, ternyata Uranusnya masih dari kejauhan aja. Ada satu little trap yang udah langsung dilempar begitu aja. Popol dan Kupa mengejar dan juga menggigit ke arah Jawhead di bagian atas. Rhea dan juga Kate yang menggunakan show beserta dengan Esmeralda. Mereka masih santai, masih menghilangkan wave minion masing-masing. Kita lihat di sini kedua tim temponya masih pelan mengetahui. Ejector ke arah Hayabusa, tetapi Blazing Duet sudah dikeluarkan, tetapi dengan quad shadow-nya Hazim masih bisa keluar. Dan tampaknya di sini Uranus atau Hazama sudah keluar, shadow kill pun ke arah Drew dan first blood diamankan oleh Hazama, dan lagi GPX claim first blood. Oh, first blood. Wah. Itu tadi kayaknya, nggak lihat nggak apa-apa ya, emang kaget ya, tapi ternyata tadi. Wah, angin di sekitaran rumput tadi atau sekitaran air tadi ketarik tadi itu. Oh ya, besi arrow mengenai seorang Jensi. Nah di sini tampaknya harus terpunish, dan kita bisa melihat di sini 3 member dari GPX sudah mulai memberikan bantuan ke arah Zahazim dan Turtle pun sudah dilepas. Yap, sementara itu Uranus masuk lagi ke dalam dari auto turretnya. Ejector kali ini langsung melempar Cyclops. Hilang sudah Cyclops untuk kali ini dan membuat space agar turtle-nya bisa diambil oleh Aura Esports. Yes, benar banget, dan first turtle sudah diamankan, dan tampaknya Popol dan Kupa lagi dan lagi menjadi korban dan dia harus tumbang lagi. Waduh, Om Awa, ini apa yang terjadi nih Om Awa nih? Oke, ini kalau gue bisa bilang ini Drew yang menjadi playmaker sih buat Aura banget. Dia ganggu banget Hayabusanya tadi di purple, di orange, dan juga tadi berulang kali secara ejectornya selalu pas dan targetnya on point. Dari GPX mereka harus mencari cara nih, bagaimana cara agar bisa mendapatkan informasi ada di mana sebenarnya Jawhead, karena Drew ketika dia datang dia akan bisa memberikan ejector yang pas banget, dan sekali lagi terjadi hal tersebut. Wow, combo yang sangat baik sekali. Ten, udah lu main Lena, posisi lah. Dengan Soul Eater dan juga Garote yang dia milikin, kelar Cyclops di awal-awal kayak begini Pak. Ini mau dibantai darahnya itu gak banyak masalahnya gitu. Iya, 0-2-0 oleh Cyclops dan bukan stat yang baik di sini Om Awa. Kira-kira apa yang harus dilakukan GPX untuk bisa dibilang ngebaliin ke pertandingan early game-nya? Ya kalau gue bilang sih ini harus bisa ngusir terlebih dahulu untuk Jawhead-nya, karena tadi Jawhead-nya selalu berada di posisi yang pas Goni. Jadi berat banget untuk bisa ngehalang hero yang lu nggak bakal tahu bakal muncul lewat arah mana juga, apalagi kan di backup-nya dia punya Selena. Jadi kayak roda serangan dari GPX yang memang sangat mengandalkan Hayabusa ini nggak berjalan sama sekali. Jadi lebih berjalan ke Selena dan juga Jawhead, yang dimana kalau ini berjalan terus-terusan kita tahu ini game akan dibawa ke late game. Dan ada Esmeralda dengan Cloud yang sudah siap-siap di sana di late game. Itulah pintarnya dari Aura Esports ya. Iya benar. Inilah ekspektasi aku dengan Jawhead dan Selena, mereka bisa memberikan pressure di early game. Jadi benar-benar bisa kasih ruang gerak ke arah Jamet dan juga Esmeraldanya. Dan tampaknya bisa tereksekusi di game kedua kali ini ya, Pak Pulung. Iya, itu tadi mereka membuat inisiat terus-terusan agar pemain dari GPX mungkin fokusnya hilang, mereka yang lupa untuk menginisiat balik. Kayak kebingungan ya, yang memang mendapatkan banyak sekali space untuk melakukan farmingan di awal. Nah itu dong mirroringnya. Di mirroring dengan adanya satu shield turret di bagian atas. Udah mulai berhasil rencana yang dilakukan oleh GPX, bahkan dari satu auto turretnya berhasil diambil. Iya, trading objektif dilakukan oleh Aura dan juga GPX, tetapi tampaknya kini mereka Aura Jametnya masih senang-senang aja ya untuk saat ini. Dia belum terpick off, farmnya masih gendut. Omawa, kira-kira 30 detik ke depan apa yang akan terjadi? Akankah ada terjadi fight besar-besaran atau masih temponya masih slow kira-kira? Ya gue rasa tempo bakal slow sih untuk GPX sendiri, mengingat mereka harus berkaca ya dari game yang pertama di mana mereka terlalu memaksakan untuk memberikan team fight, dan mereka lah yang bakal crawl juga, jadi mending untuk menyelesaikan item terlebih dahulu untuk mendapatkan 2-3 item baru mereka melakukan team fight. Barbar lah. Oke, kita lihat. Cuma iseng-iseng lagi nih ya Pak Pulung. Selamat Pak, selamat Uranus ya. Di atas langsung dibenerin begitu aja, satu auto turret akan langsung diambil, tapi di bagian bawah coba kita lihat ada sedikit pergerakan juga itu antara Hayabusa dan juga Chom. Mereka bekerja sama untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Ruby, tapi Ruby dikeroyok oleh 3 orang sekaligus, bahkan ada magical damage yang juga masuk ke arah tubuhnya. GPX berhasil mengambil satu auto turret yang ada di bottom lane kali ini. Oke, ada sedikit mirroring juga turret atas buat turret bawah. Meskipun objektif turret masih dipimpin oleh GPX, tetapi kedua tim ini masih mencari-cari rebutan, masih mencari objektif, dan seperti yang Om Wawa bilang, temponya masih terbilang masih sangat pelan, masih slow, tidak fight yang
besar-besaran di sini ya Pak Pulung ya. Yoi, mereka masih santai aja. Nah, boleh. Ngoreanya bagus mainnya. Yang begitu indah dilihat dengan Jet Kundol yang terakhirnya ditambahkan lagi dengan Flicker, langsung masuk Way of Dragon. Walaupun untuk kali ini kita lihat dari keselamatan Chow-nya pun harus hilang, cuman itu adalah trade yang sangat-sangat baik loh. Sangat menguntungkan buat GPX, what a nice play, tetapi tampaknya di sini mereka langsung marah. Objektif bagian bawah di sini tampaknya tidak bisa berbuat banyak. Burst damage-nya sangat besar dari Ten dan juga Jensina, tetapi Flicker untuk menyelamatkan Drew sehingga dia masih selamat. Tetapi tampaknya di bagian top lane di sini Pak Pulung masih ada sedikit pertukaran damage ya Pak Pulung. Ini dia masih digas dulu, lebih terfokus untuk mengambil objektifnya. Ada Orange Buff di sana. Turtle yang kali ini kayaknya akan menjadi kontes berdarah sih harusnya ya. Karena ini posisinya sama-sama nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Ada beberapa pemain dari GPX yang udah mulai berkumpul. Jauheadnya mulai maju ke bagian depan. Ruby-nya pun udah mulai masuk dan satu orang berhasil langsung diamankan, ditarik juga. Nggak bisa lagi bertahan untuk Papalin Kupanya. Pertempuran dengan skala yang jauh lebih besar pun udah mulai pecah. Balikin lah, udah pada ulti itu. Hanya memberikan colekan terhadap beberapa pemain dibalikin. oleh Aura Esport. Start dari Cloud-nya sudah mulai terlihat Goni. Pertarungan yang sangat besar, tetapi tampaknya tidak ada korban satupun yang jatuh di situ. Jadi benar-benar bersih dari kedua tim. Mereka juga tidak mau mengambil resiko untuk komit banget, dan jadinya tetapi diuntungkan ke arah ke GPX ya tadi ya Om Wawa ya. Turtle-nya diamankan oleh Cyclops tadi saya lihat. Yes, dan untuk item sendiri Cloud-nya berhasil untuk menyelesaikan Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Sudah mulai terlihat cukup mengerikan untuk Aura, apalagi Cloud di sini. Di menit yang ke-8 sudah bisa untuk join team fight, dan ya dia sudah mulai menampakkan badannya di mana-mana sih. Dia sudah mulai ada di mid lane, dia sudah mulai untuk melakukan ganking ke arah dari bottom lane juga. Jadi dari GPX mereka harus bersiap-siap bahwa item dari pemain-pemain Aura yang sudah jadi mereka harus bisa stick bersama-sama, dan lihat itu dia. Blazing Duet dikeluarkan tampaknya, tetapi burst damage yang luar biasa. Cyclops harus tumbang dan bahkan mereka masih mau lebih. Double kill oleh Selena, dan lagi objektif diamankan oleh Aura di sini Pak Pulung. Berlapis diawalin dengan Blazing Duet, lalu dilanjutkan dengan Ammo Pendant, dan yang terakhir Pak digarote kayak begitu aja. Tapi untuk kali ini ada Jet Kundol nggak mau melakukan Way of Dragon-nya, ditarik lagi dengan Ammo Pendant-nya. Kemana dan menghilang sudah Chow-nya, tapi di bagian tengah ada Jauhead yang harus kehilangan nyawa juga. Cuman ini tertarik di bagian bawah, hampir aja mereka bisa dapatkan dari Aura Esports. Oke, tetapi tampaknya di sini GPX Hazim berhasil mencuri atau menginvasi jungle dari Aura. Ini boleh sih, cuman masalahnya dari Aura, tetapi kita lihat di sini replay Om Wawa. Agak rugi sih. Dia Blazing Duet yang tiba-tiba juga turut bawahnya hampir hancur loh. Dan juga menarik Jensina karena bisa kabur ke boleh nih, ada perlawanan sedikit nih. Ya, kayak dari Aura mereka selalu berlapis. Tinggal setupnya siapa yang dapat lot sama siapa yang blunder nih. Dari GPX segera mungkin bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Poinnya sudah dikeluarkan, Jensina menjadi target, dan bahkan di sini Jametnya pun harus tumbang. Dibalikin lah. Nah, di sini Drew menjadi target utama. Lord dia pun harus tumbang. 2 tuker 3. Udah Lord Agama nih bagus. Ini udah waktunya untuk pemain Aura Esport ataupun dari Jametnya punya WON, udah nggak bisa lagi ditahan. Kalau sampai WON untuk kali ini udah dibuat oleh Jamet, dan bener aja WON-nya baru jadi, berarti akan ada kalkulasi tambahan yang harus dilakukan oleh pemain dari GPX. Mereka harus mencoba untuk men-trigger dari arah WON-nya terlebih dahulu, baru bisa melakukan initiate, apalagi yang dari physical attack-nya. Ini dia itemnya lagi Om Bawah. Yes, Hayabusa kali ini juga menyelesaikan Endless dan juga Malefic Roar. Adanya War Axe di sana akan memberikan efek damage tambahan penetration. Jadi sudah cukup sebenarnya item bagi Hayabusa. Sekarang tinggal bagaimana momen ketika dia masuk untuk bisa mendapatkan 1-2 pemain dari Aura sendiri. So let's see. Tampaknya Cyclops menjadi tumbang lagi di sini Pak Pulung, tetapi tampaknya mereka tidak bisa lebih. Mereka tahu kenapa ya? Marching top side di sini Pak Pulung. Mati mulu, Cok. Fan-nya again and again harus terculik di bagian bawah. Coba kita lihat godlike pun Chow-nya harus menghilang. Mereka berhasil untuk memenangkan beberapa lane walaupun ada push yang dilakukan oleh Lord dan juga beberapa pemain dari GPX, tapi setidaknya dari kuantitas player masih banyakkan Aura untuk kali ini 5 lawan 3. Oke, kita lihat di sini mid lane sudah diisi oleh teman-teman dari Aura, dan bahkan pemain dari GPX harus terpukul mundur. Untuk kejadian tadi Om Wawa, adakah sedikit blunder dari teman-teman GPX?
Kalau gue bilang sih bukan blunder sih, lebih karena memang mereka coba untuk ngagetin, tapi ternyata kayak dari positioning dalam bush sendiri, yang paling depan itu tank gitu loh, bukan dari tanknya sendiri. Jadi tanknya ketangkap langsung di-dive-in karena ngelihat itu adalah Cyclops, ya udah hilang satu mid laner ya. Dan betul, dan itu memudahkan banget untuk Aura yang dimana untuk GPX juga mereka harus terculik satu pemain mereka juga Chow yang berada di sisi kanan. Jadi untuk Lord yang pertama nggak terlalu mulus untuk GPX, tapi at least kita akan dibawakan masuk ke late game. Setelah kita akan masuk ke dalam menit ke 15. Bawahnya sih bisa dipaksa mantap gitu. Coba lihat Cloud-nya. Mau cari stack kemana lagi? Untung ada Little Wanderer yang keluar ya. Masih bisa ditahan stacknya Ruby di bagian tengah. Berkali-kali berhasil mengeluarkan ammo pendeknya. Jauhead udah set up posisi. Agak imbang ya. Dengan Hayabusa yang dia miliki juga masih santai dan berebutan. Tapi ternyata untuk kali ini Cloud-nya mulai tertangkap dengan ada Phantom Shuriken di bagian belakang. Entah dari mana datangnya. Dia malah berhasil untuk menculik satu orang yaitu Uranus. Dan juga double kill berhasil didapatkan maju ke bagian depan dengan satu blazing duetnya. Mau pergi ke arah yang berbeda. WON udah diaktifkan. Itu dia yang kita sebutkan dari tadi di saat WON-nya masih ada. Berarti ada kalkulasi tambahan yang harus dilakukan oleh GPX. Aduh. Setup powernya agak telat GPX nih. Yang harus dilakukan oleh cepat banget oleh GPX kali ini. Setuju banget. 2-0 tampaknya bisa Lero mengenai Hazim, tetapi dengan kuat shadow-nya dia masih bisa kabur dan bahkan mid turret-nya masih bisa selamat dari teman-teman GPX. Kini Aura kembali menurunkan tempo karena mengetahui objektif mereka harus pelan-pelan lagi, mereka harus setup team fight lagi, dan yes, WON lagi turun sehingga mereka pasti belum berani atau tidak mau mengambil resiko untuk team fight. Items Om Wawa bisa mungkin memberikan apa yang berubah dari items. Ya lebih karena tambahan juga kayak dari Esmeralda-nya ada Oracle juga di sana lebih defense, dan juga Cloud yang pastinya tadi dengan Wind of Nature dengan adanya Athena Shield juga akan membuat dia jauh lebih tanky. Dan ini item terakhir untuk Cloud akan mengarah ke Immortality yang sangat penting sekali, satu item crucial agar ketika dia ke pick off dia tidak terlalu kaget dan masih bisa di backup oleh teman-teman yang lain. Wah, ada ulti tuh, balikin nggak sih? Aduh, gila, mancing doang rupanya Egon ya. Mancing doang, bener banget. Mancing doang, nggak komit loh mereka loh. Nggak jadi komit di sini mau pulang. Pada pulang bareng. Udah mati. Kalau dia udah ulti. Wah. Kalau dia udah ulti pasti mancing, kalau nggak ada dia kurang mundur. dari 15 detik, tetapi kita lihat GPX udah zoning daerah situ, dan tampaknya Aura mereka masih bener-bener sabar. Mereka tidak mau gegabah juga, dan beda banget nih sama game pertama. Gold kali ini di menit 15 mereka sama persis gold cap-nya. 42.800 sama ya, benar-benar sama. Keadaan cukup imbang, belum ada yang pecah juga untuk inhibitor turret-nya dari objektifnya, tapi dari GPX jauh lebih unggul sedikit ya, karena memiliki outer turret yang ada di area mid-nya, menang satu turret. Sementara itu Konsel udah langsung digunakan mencari target, belum ada target terlihat, ada Popol yang Kupa, cuma Kupanya doang yang kelihatan, Popolnya di mana, agak sedikit ragu-ragu. Untuk Cloud-nya masih dengan stack yang sangat tinggi, langsung terfokus untuk bisa mendapatkan Lord, mengambil stacknya lagi, mempertahankan, belum mau ngeriset lagi, ada Uranus dan berumputan, Ruby-nya mundur ke bagian belakang. Pemain dari GPX udah mulai menguasai area sungai Goni. Yes, mereka mulai poking saja, mungkin memancing dan sambil menunggu informasi dari teman-teman GPX sendiri. Tetapi tampaknya Aura sudah bergerak ke arah Azami, ejector pun sudah dikeluarkan, tetapi Uranus masih sangat kuat untuk bisa kabur di sini, dan kita bisa melihat di sini ada sedikit blazing duet pun sudah dibuka, tetapi tampaknya damage masih belum terlalu connect, dan kita melihat di sini Azami menjadi open badan, tetapi tampaknya Hayabusanya Immortalnya harus pecah, dan tampaknya masih bisa selamatkah? Oh, tidak bisa di sini, dia harus tershutdown Pak Bulung. Uranus yang mencoba untuk mengejar Jauhead, tapi untuk kali ini udah nggak kuat lagi karena Jauhead masih bisa mundur ke bagian belakang, dan Uranusnya hanyalah mengantarkan nyawa ujung-ujungnya. Tapi Selena yang dikejar dengan satu lockdown yang tadi udah masuk ke dalam tubuhnya, maju lagi ke bagian depan. Ruby-nya masih bisa bertahan di bagian depan, tapi untuk Cloud terlalu tinggi damage-nya untuk kali ini. Sedikit lagi SP tersisa, geprekan dari Lord ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Cloud-nya terlalu mengambil resiko maju ke depan, tapi ada life steal yang dia milikin. Habis lalu dilemparkan Unstable Force, langsung melemparkan juga ke arah Cyclops ke bagian belakang. Cyclops-nya dikeroyok habis-habisan, bocah kecil yang sangat-sangat lugu ataupun imut sekali masuk ke dalam ataupun di tengah-tengah pemain dari Aura. Kayaknya Uranus mati duluan di hilang sudah. 3 member hilang. Wawa, apa yang barusan terjadi tadi? Si Ryan bagus nih. Wawa bisa memberikan analisis kenapa bisa kalah dari GPX.
Kalau bicara soal bisa kalah, mereka dari GPX mereka 4 ngelawan 5 tadi, dimana Ria masih melakukan split push ke bagian mid turretnya sih Doni. Oh, tetapi tampak 4 lawan 1 di sini Rea-nya tidak bisa menahan. Dia pun harus terpunish begitu saja, dan ini menjadi bencana oleh GPX karena mengetahui aura. Ada Lord push, dan 4 member saja yang berdiri untuk GPX. Nah, waduh, nih udah mulai setup lagi nih. Jauhead-nya ambil posisi masuk dalam rumput, udah ada pergerakan lagi. Emang Bandit tadi udah dikeluarkan. Selenanya ngeri sih, Selenanya. Emang Banditnya baru ada lagi. Mereka melihat Lord di bagian bawah udah mulai menabrak dan masuk ke area bisa tarik. Mereka mencoba untuk mengambil di bagian tengah. Esmeralda di bagian atas, 3 split push ataupun 3 push sekaligus langsung dilakukan. Di bagian tengah hancur, di bagian bawah hancur, di bagian atas masih bisa bertahan. 5 player dari Aura pun masih bisa bertahan sejauh ini, tapi injektornya berhasil untuk mendapatkan Hayabusa saja menjadi korban pertama lewat pertempuran tersebut. Habis Laronya malah langsung kode ke arah Uranus. 2 orang menjadi korban. Pestarenya terbuka bebas dan 2-0 harusnya akan menjadi milik dari Aura Esports. Congratulations. Ada perlawanan sedikit sih. Luar biasa dari Aura Esports. 2 game mereka mereka bisa bener-bener tajam. Mereka bener-bener bisa eksekusinya bener-bener pas, dan GPX pun harus takluk 2-0 di sini Omawa. Yes. Bisa dilihat bahwa memang dari